warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kembali lagi untuk membahas soal biologi prediksi UTUL UGM tahun 2022. Kita lanjutkan ke soal nomor 11 ya. Pada soal nomor 11 ini dikatakan bahwa stomata pada tumbuhan air lebih banyak dijumpai pada permukaan atas daun. Sebab fotosintesis dan pertukaran gas terjadi pada lapisan bagian atas mesofil daun. Kita lihat dulu ya, kalau ada soal sebab akibat kayak gini, kita identifikasi dulu pernyataan yang pertama. Nah, ini kan ditanyakan pada tumbuhan air. Jadi ada tumbuhan yang hidup di darat dan ada tumbuhan yang hidup di air. Contoh tumbuhan yang hidup di air itu apa aja sih teman-teman? Contohnya itu ada kangkung, kemudian ada juga eceng gondok, kemudian ada juga teratai. Nah, tumbuhan air itu memiliki letak stomata yang berbeda dengan tumbuhan yang hidup di darat. Kenapa? Kita bahas dulu pada lapisan mesofil ya, pada jaringan mesofil di bagian daun. Nah, jadi pada tumbuhan itu kan ada yang namanya tempat untuk dijadikan fotosintesis. Nah, tempat fotosintesis itu terjadi di jaringan mesofil, teman-teman. Nah, jenis jaringan mesofil itu ada dua. Kira-kira ada yang masih ingat nggak? Nah, yang pertama itu yang ada di bagian atas atau yang disebut dengan mesofil palisade. Nah, fungsi dari jaringan mesofil palisade itu adalah untuk proses fotosintesis atau tempat fotosintesis. Sedangkan jaringan mesofil yang kedua itu ada yang namanya mesofil spons. Nah, mesofil spons itu letaknya ada di bawah. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk pertukaran gas. Nah, kalau kita lihat ini kan di tumbuhan air. Jadi kalau tumbuhan air, stomatanya itu terletak di mesofil palisade atau di bagian jaringan yang atas. Berarti pernyataan yang atas itu benar. Kemudian kita lihat alasannya, fotosintesis dan pertukaran gas terjadi pada lapisan bagian atas mesofil daun. Nah, ini kan yang dilihat fotosintesis dan pertukaran gas, padahal kalau yang pertukaran gas itu kan berada di bawah, sedangkan pernyataan ini berarti bernilai kurang tepat. Jadi pernyataan yang pertama itu benar dan alasannya itu salah, sehingga jawaban yang tepat yang mana? Yang C. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 12. Pada soal nomor 12 dikatakan bahwa pada ikan air laut, penyaringan sisa metabolisme berjalan lebih lamban atau lambat dibandingkan dengan ikan air tawar. Sebab jumlah glomerulus pada ikan air laut lebih sedikit dibandingkan dengan ikan air tawar. Kita mulai dulu ya dari pernyataan yang pertama ini. Jadi, ikan air laut dan ikan air tawar itu kan memiliki adaptasi lingkungan yang berbeda. Kalau kita lihat berarti ikan air laut. Berarti konsentrasi garam yang ada di dalam tubuh ikan air laut itu tinggi apa rendah? Oke, konsentrasi garam yang ada di dalam tubuh itu rendah dibandingkan dengan lingkungan karena dia hidup di laut. Nah, kalau ikan air laut itu memiliki konsentrasi kadar garam yang rendah di dalam tubuhnya dibandingkan lingkungan, maka akan menyebabkan ikan ini lebih cepat kehilangan air. Nah, proses kehilangan air ini melalui proses yang namanya osmosis, teman-teman. Oleh karena itu, ikan air laut harus mempertahankan yang namanya metabolisme. Jadi, metabolisme ikan air laut itu lambat. Hal ini kenapa? Hal ini karena dia memiliki struktur glomerulus yang sedikit atau jumlah dari glomerulus itu sedikit.
Glomerulus itu kan fungsinya untuk penyaringan. Nah, ini kenapa sih kok dia jumlah glomerulusnya sedikit? Hal ini digunakan untuk meminimalisir kehilangan air. Berarti, kalau kita lihat di sini, kita udah bisa menyimpulkan jawaban yang tepat. Kita identifikasi dulu pernyataan yang pertama. Pada ikan air laut, penyaringan sisa hasil metabolisme berjalan lebih lambat dibandingkan dengan ikan air tawar. Oke, ini pernyataannya benar. Sebab jumlah glomerulus pada ikan air laut lebih sedikit. Oke, ini benar pernyataannya. Dibandingkan dengan air tawar atau ikan air tawar. Nah, berarti keduanya ini korek atau menunjukkan sebab akibat. Berarti jawaban yang tepat itu yang A. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 13. Pada soal nomor 13 dikatakan bahwa ikan air tawar memiliki sejumlah karakteristik fisiologi. Berarti ini berkaitan dengan fungsi dan adaptasi perilaku terhadap habitatnya yang berupa 1. Darahnya bersifat hipertonik terhadap lingkungannya. 2. Sering memasukkan garam secara aktif ke dalam tubuhnya. 4. Menghasilkan urin yang bersifat hipotonik terhadap darahnya. Maaf mas, ulangi yang nomor 13, ada yang keliru. Oke, kita lanjut ke soal nomor 13. Soal nomor 13 ini dikatakan bahwa ikan air tawar memiliki sejumlah karakteristik fisiologis dan adaptasi perilaku terhadap habitatnya yang berupa 1. Darahnya bersifat hipertonik terhadap lingkungannya. 2. Sering memasukkan garam secara aktif ke dalam tubuhnya. 3. Menghasilkan urin yang bersifat hipotonik terhadap darahnya. Dan yang keempat, secara aktif mengeluarkan garam melalui insangnya. Kita lihat dulu ya, ini kebalikan dari ikan air laut tadi. Kalau ikan air tawar berarti memiliki konsentrasi kadar garam di dalam tubuh itu lebih tinggi dibandingkan konsentrasi kadar garam di lingkungan. Nah, kalau dia memiliki konsentrasi kadar garam di dalam tubuh itu lebih tinggi dibandingkan lingkungan, maka akan menyebabkan yang namanya ikan air tawar darahnya itu bersifat hipertonik. Nah, kan ikan air tawar itu pasti mengeluarkan yang namanya zat sisa berupa urin. Berarti pada saat proses ekresi, artinya mengeluarkan sisa metabolisme, ikan air tawar itu mengandung atau memiliki urin yang sifatnya itu hipotonik. Maka jika kita kembali ke soal ini, kita udah bisa menyimpulkan jawaban yang tepat. Oke, yang A, darahnya bersifat hipertonik. Maaf, darahnya bersifat hipertonik terhadap lingkungannya. Berarti ini benar. Kemudian yang kedua, sering memasukkan garam secara aktif ke dalam tubuhnya. Hal ini juga benar. Karena apa? Karena untuk menstabilkan kadar garam yang ada di dalam tubuh. Kemudian yang ketiga, menghasilkan urin yang bersifat hipotonik. Oke, ini benar. Kemudian yang keempat, secara aktif mengeluarkan garam melalui insangnya. Ini adalah bentuk adaptasi dari ikan air laut, teman-teman. Berarti yang keempat ini kurang tepat. Maka jawaban yang tepat itu nomor 1, 2, dan 3. Jadi jawabannya yang A. Gitu ya. Kita lanjut ke soal nomor 14. Pada soal nomor 14 ini dikatakan bahwa hal berikut yang merupakan dampak negatif dari eutrofikasi. 1. Tertutupnya sinar matahari sehingga alga di daerah litoral mati. Kemudian yang kedua, menurunnya oksigen terlarut akibat proses dekomposisi berlebihan. 3. Naiknya pH perairan yang disebabkan oleh laju fotosintesis alga yang tinggi. 4. Meningkatnya kadar racun pada alga yang tumbuh di permukaan air. Kita bahas dulu ya teman-teman, apa itu eutrofikasi.
Jadi eutrofikasi itu biasanya terjadi di ekosistem air. Nah, eutrofikasi itu apa sih? Eutrofikasi itu adalah peningkatan kadar nutrien. Yang disebabkan oleh beberapa hal. Yaitu adanya limbah fosfat. Misalkan nih, kalau seseorang itu mencuci baju berlebihan di sungai misalkan, maka deterjen itu kan nanti akan larut di aliran sungai atau di sungai, sehingga itulah yang namanya limbah berupa limbah fosfat. Nah, limbah itu apabila semakin lama semakin banyak, maka akan mengakibatkan terganggunya kehidupan di wilayah sungai itu, termasuk terganggunya kehidupan organisme yang ada di sungai. Nah, limbah fosfat itu akan menyebabkan pH yang ada di sungai atau di air itu meningkat. Nah, kalau pH-nya meningkat akan menyebabkan laju fotosintesis alga itu juga meningkat. Nah, kalau alga itu semakin banyak mengalami fotosintesis, maka jumlah dari alga itu akan meledak. Sehingga terjadi yang namanya blooming alga atau peledakan jumlah alga. Sehingga kalau alga ini jumlahnya banyak, maka akan menyebabkan terjadinya penutupan bagian wilayah sungai, sehingga sinar matahari itu akan terhambat masuk ke sungai. Jadi ini akan mengakibatkan salah satunya tadi konsentrasi O2 yang terlarut di dalam air itu akan menurun. Kemudian yang kedua, kadar toksin atau toksik atau racun pada alga itu akan meningkat. Kemudian yang ketiga, sinar matahari itu akan tertutup. Berarti dari sini kita udah bisa nyimpulin jawaban yang tepat. Yang satu, tertutupnya sinar matahari. Oke, ini benar. Kemudian menurunnya oksigen terlarut. Oke, ini juga benar. Kemudian naiknya pH perairan. Oke, ini juga betul. Kemudian meningkatnya kadar racun pada alga. Oke, ini juga tepat. Kemudian berarti jawaban yang tepat itu yang E, jika semua benar. Gitu ya teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor 15. Pada soal nomor 15 dikatakan bahwa ciri yang dimiliki kelompok Archaebacteria adalah 1. Memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. 2. Pertumbuhan sel tidak terhambat oleh kondisi ekstrim. 3. Memiliki organel sel bermembran. 4. Tidak memiliki membran inti. Oke, kita klasifikasikan dulu apa aja ciri-ciri dari Archaebacteria. Jadi Archaebacteria itu memiliki beberapa ciri-ciri teman-teman. Yang pertama, dapat hidup di wilayah yang ekstrim. Kemudian Archaebacteria itu dinding selnya tersusun atas lipopolisakarida dan protein. Kemudian Archaebacteria itu merupakan organisme yang bersifat prokariotik. Artinya, dia tidak memiliki yang namanya membran inti. Berarti dari sini kita udah bisa nyimpulin jawaban yang tepat. Yang pertama, memiliki dinding sel yang tersusun atas peptidoglikan. Oke, ini kurang tepat ya karena dinding selnya itu tersusun atas lipopolisakarida dan protein. Kemudian yang kedua, pertumbuhan sel tidak terhambat oleh kondisi ekstrim. Oke, ini benar karena dia bisa hidup di wilayah ekstrim.
Kemudian yang ketiga, memiliki organel sel bermembran. Ini kurang tepat karena dia termasuk organisme prokariotik. Yang keempat, tidak memiliki membran inti. Oke, ini benar. Berarti jawabannya yang benar itu 2 dan 4. Maka kita lihat pilihan jawaban yang tepat, yang C. Gitu ya teman-teman. Oke, sekian pembahasan soal biologi prediksi UTUL UGM tahun 2022. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.